wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar? Senang sekali momen kita kembali hadir di hadapan Anda. Kali ini bersama saya Irma Movita. Nah pemirsa, untuk hari ini momen spesial hadir dari Universitas Widya Gama Malang, di mana pada hari ini akan dilaksanakan Musyawarah Nasional Ikatan Alumni dari Universitas Widya Gama Malang yang ke-6. Hari ini seluruh alumni berkumpul menjadi satu untuk menguatkan ikatan sekaligus untuk berdiskusi bersama memajukan alma mater tercinta. Nah, bagaimana jalannya acara Munas IKWK yang ke-6 bersama saya Irma Movita, berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Ikatan Alumni Universitas Widya Gama Malang atau disebut IKWK menggelar Musyawarah Nasional atau Munas pada Sabtu 22 Juni 2025. Bertempat di Hall Lantai 5 Kampus 2 Universitas Widya Gama Malang, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mempererat silaturahmi, menyatukan visi misi alumni lintas generasi, serta memperkuat kontribusi alumni dalam pembangunan nasional. Munas IKWK yang ke-6 ini mempunyai agenda utama pemilihan pengurus baru IKWK periode 2025-2030, yang mana pada acara tersebut diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan himne Widya Gama. Dilanjutkan dengan himne Widya Gama.
Acara Munas dibuka secara meriah dengan penampilan tari beskalan, salah satu tarian tradisional khas Malang yang biasa ditampilkan untuk menyambut tamu kehormatan. Gerakan para penari yang anggun namun penuh semangat menjadi simbol ungkapan selamat datang kepada seluruh undangan yang hadir, sekaligus menggambarkan semangat kearifan lokal yang tetap dijunjung tinggi oleh Sivitas Akademika Universitas Widya Gama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah penampilan tari beskalan, acara dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua IKWIGA periode 2021-2025, Haji Muhammad Supriyadi, STMT. Beliau menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya Munas ini, serta menekankan pentingnya semangat kolaborasi antar alumni, serta mendorong peran aktif IKWIGA dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan kemajuan alma mater. Ibu Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BP2 SDM, Ibu Dr. Hewan Indra Espoitasia Semiawan, selamat datang Ibu. Mohon maaf Bapak Menteri tiba-tiba ditugasin Bapak Presiden untuk menyelesaikan sengketa 4 pulau di Aceh dalam tataran teknis, sehingga beliaunya mendadak mendugasin salah satu eselon 1 dari Kementerian Kehutanan, yaitu Ibu Kepala Badan. Yang saya hormati Bapak Bakorwil Malang yang mewakili Bapak Emil, Bapak Asep Kusnidal, Sarjana Kehutanan. Yang saya hormati Kepala Pusat Generasi Pelestarian Hutan, Ibu Lukmi Purwandari, ST-MSI. Yang saya hormatin Bapak Rektor Universitas Widya Gama Malang, Bapak Dr. Haji Anwar, beserta jajaran Rektorat, Bapak Warek 1, Warek 2, Warek 3, pejabat struktural di tingkat fakultas, tingkat program studi,
dan seluruh dosen, karyawan, hingga mahasiswa di lingkungan Universitas Widya Gama Malang. Dewan Pendiri Bu Prof Mor, terima kasih Prof telah menyempatkan waktunya. Seluruh alumni dari penjuru Nusantara, selamat datang di kampus tercinta, kampus yang kita dulu bernostalgia bersama-sama, yang membentuk kita. Di kampus ini kita di gambling, di kampus ini kita belajar, dan di kampus ini kita menempa ilmu bersama-sama. Baik, buruk, nakal, benar, semuanya kita tempa di sini semuanya. Dan alhamdulillah saat ini alumni dari penjuru Nusantara dan bahkan dari luar negeri menyempatkan hadir di acara Munas ke-6 Ikatan Alumni Universitas Widya Gama Malang. Terima kasih Kanda, Yunda, semuanya. Saya nggak bisa membalas apapun. Terima kasih atas kedatangan semuanya yang sudah menyempatkan waktu di kesibukannya. Kanda, Yunda, Dinda, semuanya sudah bisa datang dengan guyup, rukun. Kita bernostalgia, kita berhappy ria di sini semuanya hingga malam nanti. Dan semua pengurus Ikatan Alumni Widya Gama Malang, mulai dari Dewan Pakar, Dewan Pembina yang sudah menyempatkan hadir, serta seluruh panitia yang sudah menyiapkan acara ini. Kurang lebih 6 bulan kita menyiapkan acara ini, sehingga acara ini terlaksana. Alhamdulillah, semoga perjalanan acara hingga malam nanti berjalan lancar. Dan apabila kami mewakili panitia, apabila ada kekurangan atau ketidakpantasan untuk menyambut para tamu, alumni semuanya, kami mohon maaf sebagai Ketua IKAWIGA. Yang terakhir adalah seluruh sponsor yang sudah membiayai, yang sudah ikut serta mensponsori acara ini, karena tanpa ada sponsor kita nggak bisa melaksanakan acara semeriah dan sehebat ini. Terima kasih untuk sponsor. Dan ini luar biasa, setiap IKAWIGA melaksanakan acara selalu surplus, Bu. Jadi kemarin kita tahun lalu kita melaksanakan acara reuni akbar surplus juga. Hari ini juga kita melaksanakan Munas, insya Allah kita surplus, Bu. Jadi antusiasme sponsorship terhadap IKAWIGA terus positif, dan semoga ke depan dijaga positif ini hingga nanti. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam acara Musyawarah Nasional ke-6 Ikatan Alumni Universitas Widya Gama Malang. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Berkat perjuangan beliaulah kita keluar dari zaman kegelapan menuju zaman penuh cahaya dengan ilmu pengetahuan. Hadirin yang kami muliakan, acara Munas ini sangat istimewa karena selain menjadi ajang silaturahmi dan konsolidasi alumni, kehadiran tokoh-tokoh penting seperti Ibu Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kepala Pusat Generasi Pelestarian Hutan serta Kepala Bakoril, hingga menjadikan forum ini semakin strategis dan bermakna. Kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kesediaan atau kehadiran Bapak Ibu semuanya hingga bisa meluangkan waktu di padatnya acara Bapak Ibu sekalian. Di tengah suasana hangat ini, izinkan kami menyampaikan keprihatinan terhadap permasalahan global yang saat ini menjadi perhatian dunia, yaitu global warming atau pemanasan global. Perubahan iklim, meningkatnya suhu bumi, kerusakan ekosistem hingga frekuensi bencana alam yang semakin tinggi bukan lagi isu masa depan, melainkan kenyataan yang kita hadapi bersama hari ini. Indonesia sebagai negara tropis dengan keanekaragaman hayati yang sangat kaya menjadi salah satu negara yang paling rentan berdampak. Dalam konteks inilah Universitas Widya Gama Malang tidak hanya berperan sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai agen perubahan. Kampus kita memiliki tanggung jawab besar dalam mencetak generasi yang sadar lingkungan,
mengembangkan riset berbasis berkelanjutan serta aktif dalam aksi nyata pelestarian alam. Kami percaya dengan sinergi antara pemerintah, akademisi, masyarakat, dan para alumni serta kita semua, maka kontribusi kita terhadap penanggulangan dampak pemanasan global akan lebih terasa. Mulai dari langkah kecil seperti kampus hijau, pengolahan limbah energi terbarukan, hingga edukasi publik yang berkelanjutan. Kami berharap momen Munas ke-6 ini menjadi titik tolak bagi IKAWIGA dan Universitas Widya Gama Malang untuk semakin aktif berperan dalam isu-isu lingkungan dan menjadi bagian dari solusi global. Jadi kami menginformasikan Bu, di universitas kami itu ada 4 fakultas. Betul kita nggak punya fakultas kehutanan, tapi di sini kita punya fakultas pertanian dan fakultas hukum. Dan aktif fakultas hukum kita itu dalam isu-isu lingkungan. Jadi saya mohon dengan segala hormat apabila Kementerian Kehutanan ada pengembangan riset atau apapun yang berkaitan dengan universitas, mohon dengan segala hormat untuk libatkanlah kami Bu. Kami siap menerima dengan tangan terbuka. Kami informasikan siang ini akan ada pemilihan nahkoda baru IKAWIGA. Semoga dengan nahkoda baru IKAWIGA lebih maju dan jaya. Izin saya melaporkan kepengurusan IKAWIGA periode 2021 hingga 2025 telah berhasil melaksanakan sejumlah 77 kegiatan dengan menghasilkan perputaran uang kurang lebih 5 miliar dan akan kami laporkan pada saat sidang pleno laporan pertanggungjawaban nanti sore. Hadirin yang berbahagia, sebagai penutup kami ingin menyampaikan rasa hormat dan kebanggaan kami yang sebesar-besarnya atas kehadiran seluruh tamu kehormatan di tengah kesibukan yang luar biasa. Untuk itu, dengan penuh kerendahan hati dan rasa hormat, kami mohon berkenan Bapak Menteri Kehutanan atau yang diwakili oleh Ibu Dr. Hewan Indra Eksploitasia FSI untuk secara resmi membuka acara Musyawarah Nasional ke-6 IKAWIGA. Semoga acara ini menjadi awal dari langkah-langkah besar yang berdampak nyata, tidak hanya bagi kampus kita tercinta, tapi juga bagi bangsa dan lingkungan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Dalam sambutannya, Rektor Universitas Widya Gama Malang menyampaikan bahwa peran alumni sangat strategis dalam mendukung reputasi dan kemajuan universitas. Rektor juga mengungkapkan kebanggaan dengan para alumni UWIGA yang kini tersebar di berbagai bidang. Munas ini menjadi ajang strategis menyusun langkah bersama untuk kontribusi lebih nyata bagi alma mater dan negara. Dengan sebaik-baiknya, dengan penuh persahabatan, persaudaraan. Itu harapan kami tentunya, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati. Widya Gama tidak terasa sudah berumur 54 tahun. Kalau kita lihat dengan umur perguruan tinggi, itu termasuk perguruan tinggi yang cukup senior. Karena itu sudah sepantasnya Widya Gama juga semakin berkembang pesat. Sudah sepantasnya. Di tengah persaingan perguruan tinggi yang begitu berat, begitu keras, saya ingin sampaikan bahwa saat ini di Indonesia lebih dari 4.000 perguruan tinggi, negeri dan swasta lebih 4.000. Bapak Ibu tahu berapa perguruan tinggi di Cina? Cina itu hanya punya 2.000 perguruan tinggi, 2.000 saja. Dengan jumlah penduduk miliaran, 2.000. Kita jumlah penduduknya 200 juta lebih, tapi perguruan tingginya 4.000 lebih. Makanya pemerintah bingung bagaimana membuat perguruan tinggi itu bisa menyatu merger. Tapi tidak mudah. Akibatnya apa? Tentu persaingan perguruan tinggi sangat ketat, sangat keras. Saya ingin sampaikan, Malang Raya saja ini perguruan tingginya ada kurang lebih 60. Malang Raya, Bapak Ibu sekalian. Kurang lebih 60. Tapi kita berbangga bahwa awal tahun ini International EduRank menempatkan Widya Gama satu di antara 3 perguruan tinggi swasta terbaik di Malang Raya. International EduRank itu adalah melakukan
pengklasifikasian perguruan tinggi. Dari kurang lebih 60 PTS di Malang Raya, kita masuk 3 terbaik di Malang Raya. Secara nasional kita masuk 100 terbaik. Secara nasional 100 terbaik. Di perguruan tinggi dari 4.000 lebih, secara nasional kita masuk dalam kategori 100 terbaik di Indonesia. Nasional. Nah tentu Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, salah satunya kontribusi alumni. Meskipun cuma 5% indikatornya kontribusinya dalam penilaian itu, tapi tetap punya peran penting bagi suatu perguruan tinggi itu. 5% tetap penting. Tiap tahun International Direct melakukan pengumuman rilis di akhir tahun. Jadi kalau tahun di 2025 awal, itu artinya kinerja 2024 yang dinilai. Nanti juga tahun depan, di awal tahun 2026, kinerja perguruan tinggi itu 2025 dinilai oleh International Direct. Nah ini yang saya katakan keberkahan dan kita harus bangga sebagai alumni Widagama Malang. Widagama berusaha memberi kontribusi yang besar untuk bangsa dan negara ini. Kita banyak dosen kita yang memberi kontribusi. Salah satunya adalah di bidang lingkungan hidup ada Dr. Purnawan. Mohon berdiri Pak Dr. Purnawan. Berdiri ya supaya Bapak Ibu kenal. Ya, berdiri. Nah, beliau tokoh lingkungan hidup Widagama Malang yang kontribusi nasional. Ada juga Profesor Aji Suraji yang merupakan pakar transportasi Widagama. Nggak tahu hadir nggak ya? Beliau dipakai secara nasional sebagai ahli transportasi. Beliau konsultan juga untuk transportasi Jawa Timur, termasuk Malang Raya. Juga beberapa hari lalu WR2 Dr. Riman ke Bontang menjadi konsultan untuk pengembangan proyek di Bontang. Banyak dosen kita punya kiprah nasional. Ini kontribusi Widagama kepada bangsa dan negara ini, Bapak sekalian. Bapak sekalian saya hormati, Widagama berusaha mengembangkan. Insya Allah tanggal 1 Juli besok akan ada visitasi S3 Ekonomi, Science Management. Karena itu bagi para alumni kita yang sudah ada master, bisa mengambil S3 Widagama Science Management dengan potongan harga. Kita akan berikan diskon untuk para alumni kita yang mengambil S3 di Widagama. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Jawa Timur yang diwakili oleh Ketua Bakorwil 3 Malang turut menyampaikan sambutan dan apresiasi atas terselenggaranya Munas Ikawiga ke-6 ini. Beliau menyampaikan harapan agar para alumni Universitas Widyagama dapat hadir secara solid sebagai agen perubahan yang adaptif dan penuh dengan inovasi. Atas nama pemerintah Provinsi Jawa Timur, saya menyampaikan selamat dan sukses atas terselenggaranya Munas ini. Kegiatan ini merupakan momentum penting untuk merefleksikan perjalanan organisasi, memperkuat barisan, dan menyusun langkah-langkah strategis ke depan. Selain itu, saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ikawiga yang telah berperan aktif menjaga semangat persaudaraan, mempererat koneksi antar alumni, serta terus mendukung kemajuan alma mater tercinta. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Seperti kita ketahui, Universitas Widyagama Malang telah tumbuh menjadi salah satu institusi pendidikan tinggi yang konsisten mencetak sumber daya manusia unggul. Para alumninya telah menyebar dan berkarya di seluruh penjuru negeri, bahkan di luar negeri. Mereka hadir sebagai akademisi, pengusaha, birokrat, politisi, pendidik, aktivis sosial, dan profesional di banyak sektor. Di sisi lain, keberadaan alumni adalah kekuatan sosial yang luar biasa. Tidak semua institusi mampu melahirkan jejaring alumni yang aktif dan berkontribusi nyata. Untuk itu, keberadaan Ikawiga sebagai wadah kebersamaan para alumni patut dijaga
dirawat, dan diterus diarahkan agar tidak hanya menjadi forum silaturahmi, tapi juga menjadi agen perubahan dan motor penggerak pembangunan bangsa. Pemilihan tema acara yang bertajuk Alumni Solid, Widyagama Inovatif sendiri mencerminkan semangat yang sangat relevan dengan tantangan zaman. Alumni yang solid berarti alumni yang saling terhubung, mendukung, dan menguatkan dalam semangat persaudaraan dan kepedulian sosial. Pada banyak pengalaman di berbagai perguruan tinggi, organisasi alumni yang kuat tidak hanya mendukung satu sama lain, tetapi juga mampu mendorong reputasi institusi dan menghadirkan program-program strategis untuk masyarakat luas. Sedangkan yang kedua, inovasi. Di era digitalisasi, disrupsi teknologi, dan transformasi sosial, semangat inovatif menjadi kunci untuk bertahan dan unggul. Kita tidak bisa lagi mengandalkan cara-cara lama dalam menghadapi persoalan baru. Alumni harus menjadi pribadi yang adaptif, kreatif, dan progresif. Inovasi tidak hanya soal teknologi, inovasi bisa hadir dalam manajemen organisasi, dalam pendekatan pelayanan publik, dalam pemberdayaan UMKM, dan bahkan dalam model-model pengabdian kepada masyarakat. Saya percaya bahwa para alumni Universitas Widyagama memiliki kapasitas dan semangat untuk menjadi pelopor di bidangnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om. Salam sejahtera untuk kita semuanya, dan alhamdulillah kita semua diberkahi kesehatan sehingga kita dapat bersilaturahmi di acara yang luar biasa dalam rangka Munas ke-6 terkait dengan Ikatan Alumni Widyagama. Tak hanya para alumni yang hadir dalam kegiatan tersebut, seluruh dosen dan beberapa perwakilan mahasiswa turut memeriahkan Munas IKAWIGA ke-6 yang juga dihadiri oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Republik Indonesia, guna memberikan orasi mewakili Menteri Kehutanan Republik Indonesia yang berhalangan hadir. Pada kesempatan tersebut, materi disampaikan dengan tema inovasi hijau untuk masa depan bangsa, peran generasi muda dalam transformasi sektor kehutanan. Atasi brain rot tadi. Jadi ini tantangan bagi kita dalam melakukan strategi bagaimana generasi muda sebagai garda terdepan dalam transformasi, khususnya di sektor kehutanan. Kita mengenal dengan digitalisasi edukasi kehutanan. Pak Menteri mewajibkan kita untuk bekerja di satu dashboard. Jadi tidak ada mengenal dashboard dari eselon 1 masing-masing. Terintegrasi dalam satu dashboard. Inilah nanti kemudian kita kembangkan dalam satu konten-konten yang bisa mendidik masyarakat, tidak hanya dalam mendidik dalam konten memberikan informasi ilmu pengetahuan saja, tapi juga memberikan informasi terkait dengan peran generasi muda di sini. Di Bu Erna mempunyai program, nanti saya sampaikan programnya ini untuk generasi muda, adalah Youth Talk Take Action. Jadi generasi muda yang memang sudah melakukan aksi. Ini salah satu contoh-contoh bagaimana peran generasi muda bisa mengambil peran dalam mewujudkan Indonesia emas. Nah, untuk alumni Widyagama, Pak Supriyadi, kami mengharapkan
bahwa generasi muda di dalam alumni ini tentunya perlu diberi peran dan tentunya knowledge terhadap digitalisasi ini sangat penting. Sebelumnya lagi balik ke slide sebelumnya. Kemudian kita mengenal inovasi hijau sebagai magnet minat generasi muda. Tadi Pak Supriyadi lagi menjelaskan kepada kami bahwa beliau mengembangkan usaha startup. Nah, bukan Pak Supriyadi tadi, Pak tadi menjelaskan bahwa beliau membuat startup OKJack ya, semacam Gojek, tapi ini OKJack. Nah, ini sangat luar biasa menurut saya. Tapi startup di sini tentunya harus tidak hanya dimodali dengan uang, tapi tentunya harus dimodali dengan knowledge. Ini yang sangat penting, bagaimana integrasi teknologi dan kemudian bagaimana inkubasi bisnis ini harus berbasis sains dan berbasis kepada knowledge itu sendiri. Usai menyampaikan materi yang luar biasa, pada guest lecture, Dr. Hewan Indra Eksploitasia diberi kehormatan untuk membuka acara secara simbolis. Didampingi Ketua IKWIGA, Rektor Universitas Widyagama, Ketua Bakorwil, serta beberapa tamu penting lainnya. Dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata serta berfoto bersama. 3, 2, 1. Saat ini saya sedang bersama dengan Ibu Indra, di mana tadi sudah mewakili begitu ya dari Menteri Kehutanan juga mengenai bagaimana supaya bisa berkolaborasi antara para alumni juga tentang tadi ada ekonomi green begitu ya Bu ya. Nah kira-kira Bu untuk alumni-alumni yang mungkin dari kalangan baby boomers begitu atau mungkin yang memang sudah istilahnya sudah lulus begitu dari sini cukup lama. Kira-kira bisa berkolaborasi bagaimana, Bu? Baik, terima kasih. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk memberikan informasi ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sektor kehutanan. Dalam hari ini Kementerian Kehutanan mempunyai banyak program yang bisa dikolaborasikan tentunya dengan Universitas Widyagama. Berbagai program ini tentunya dalam mewujudkan Astacita. Dan beberapa program yang mampu dikolaborasikan terutama dari Fakultas Pertanian, kemudian Ekonomi, lalu Hukum, serta satu lagi adalah ada 4 ya fakultas. Ini tentunya sangat terkait erat dengan yang dilakukan oleh program-programnya Kementerian Kehutanan. Agroforestry itu contoh salah satu kolaborasi bagaimana keilmuan pertanian bisa memberikan kontribusi kepada sektor kehutanan. Kemudian Fakultas Teknik, kita akan mengembangkan bagaimana green infrastructure tadi dalam memberikan konteks
pembangunan itu harus bisa berkelanjutan tanpa mengabaikan faktor lingkungan. Kemudian Fakultas Ekonomi itu terkait dengan green economy, ini tentunya sangat erat kaitannya dan sangat bisa diintegrasikan dengan program-program kehutanan. Dan terakhir tentunya adalah Fakultas Hukum. Fakultas Hukum di sini kita banyak memberikan lecturer ataupun pemahaman pengetahuan kepada hakim-hakim yang menerima sertifikat lingkungan. Dan ini bisa kita kolaborasikan bagaimana nanti pengembangan ilmu hukum yang tentunya berwawasan lingkungan. Oke, kalau dari Ibu Indra sendiri mungkin ada statement begitu secara pribadi yang sudah bersedia hadir kali ini di Kota Malang dan juga di dalam ikatan alumni dari UWG ini sendiri, Bu. Mungkin ada harapan secara pribadi dari Ibu untuk ikatan alumni dari UWG? Ya, tadi yang seperti saya sampaikan, saya mengharapkan sekali dengan Munas ini Universitas Widyagama mampu melahirkan yang disebut dengan agent of change, ya, agen-agen perubahan, dan melahirkan champion-champion muda yang mampu untuk bisa menggerakkan sektor-sektor di semua sektor, baik pertanian, kehutanan, dan berbagai sektor lainnya, energi dan sebagainya. Dan ini tentunya yang menjadi harapan kami, Munas bisa mampu menghasilkan program yang implementatif, ya, tentunya, ya, menghasilkan satu tematik untuk generasi muda sebagai agent of change dan sebagai champion-champion penggerak pembangunan. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya Ibu Indira. Salam lestari. Salam lestari. Munas Ikatan Alumni Universitas Widyagama Malang yang ke-6 ini tak hanya menjadi ajang silaturahmi, namun juga merumuskan hal-hal strategis tentang IKWIGA, sekaligus menentukan pengurus untuk 5 tahun ke depan. Dalam sesi Munas tersebut terbagi atas 4 sidang pleno. Yang pertama, sidang pembahasan tata tertib, kedua, sidang laporan pertanggungjawaban pengurus, 3, pembahasan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan program kerja, serta keempat, sidang pemilihan ketua IKWIGA. Acara berlangsung berjalan hikmat dan penuh dengan diskusi. Bersama dengan Rektor dari Universitas Widyagama Malang, di mana tadi sudah memberikan sambutan dan pembukaan tentunya di pembukaan dari Munas IKUWG yang ke-6 ini. Pak, mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa JTV yang ada di rumah ini, kira-kira selama ini dari Ikatan Alumni dari Universitas Widyagama sendiri, adakah begitu sesuatu yang konkret yang sudah dilakukan kepada Universitas Widyagama selama 6 tahun ke belakang begitu? Ya, tentu banyak sekali, ya, hal yang dilakukan oleh para alumni kita yang tersebar di semua wilayah, dari timur sampai ke barat. Kontribusinya banyak sekali, kontribusi baik secara individual maupun secara kolektif atau berkelompok. Ya, kolektif termasuk membangun relasi dengan lembaga, menjadi kemitraan dan segala macam. Juga ada kontribusi nyata dalam bentuk sumbangan-sumbangan dan segala macam. Nah, pastinya kontribusi itu banyak sekali, dan salah satu kontribusi nyata adalah maksudnya Widyagama dalam satu perguruan tinggi terbaik di antara 3 di Malang Raya, ya. Nah, salah satu indikator yang dipakai oleh International EduRank itu adalah kontribusi para alumni di masyarakat. Itu 5% pengaruhnya, itu paling tidak itu punya pengaruh besar, ya. Dan saya pikir juga kita melihat bahwa Munas ini kan kontinu dilakukan oleh alumni kami. Artinya ini pertanda bahwa organisasi ini sehat dalam arti kondusif. Banyak organisasi yang puluhan tahun nggak ada reuni, nggak ada munasnya, ya. Ini bentuk bahwa itu
ada dinamika yang sehat dalam organisasi itu. Tetapi tentu harus ditingkatkan terus-menerus sehingga betul-betul fungsinya sebagai alumni lebih nyata lagi untuk para alumni, untuk kepentingan lembaga, Widyagama tentunya, juga kepada masyarakat, bangsa dan negara ya. Harapan kami begitu. Nah, untuk hari ini Pak di Munas yang ke-6, mungkin Bapak ada harapan secara pribadi begitu kepada para alumni yang hari ini akan melakukan pemilihan begitu kan daripada Munas yang ke-6 ini? Ya, tentu yang pertama saya harapkan bahwa musyawarah dalam Munas itu dikedepankan dalam musyawarah mufakat. Jadi bagaimana para alumni itu pendekatannya kekeluargaan, kebersamaan, silaturahim, yaitu pendekatan pertama dalam organisasi itu. Yang kedua, berangkat dari tujuan yang sama. Tujuan yang bersama itu tujuan untuk kemaslahatan, kebaikan, kemajuan para anggota, alumni, dan tentu pada lembaga Widyagama, juga untuk kepentingan masyarakat. Nah, tentu itu harapan kami jadikan sasaran. Sekaligus sarana bagi para organisasi ini untuk pengurusnya untuk melakukan review kembali. Bagaimana seyogianya posisi Ikatan Alumni dalam perguruan tinggi itu sehingga semakin beri kontribusi yang baik untuk para alumni, untuk lembaga tempatnya dia belajar, juga pada masyarakat, bangsa dan negara, kayak begitu. Kalau kepada adik-adik tingkatnya ini Pak, begitu kontribusinya kira-kira apa yang diharapkan mereka menarik para adik tingkat begitu untuk bekerja di mungkin perusahaannya atau bagaimana? Ya, tentu harapannya bagi para alumni yang sudah sukses atau punya posisi penting, ya kita berharap bahwa memberikan jalan lah bagi adik-adiknya ya untuk memberikan pendampingan atau informasi bagaimana dia bisa berkiprah lebih baik lagi. Jadi betul-betul kita berharap organisasi itu bermanfaat untuk banyak orang, terutama para alumni. Ya, sehingga para adik-adik yang mau mencari pekerjaan atau mencari relasi bisnis bisa saling kolaborasi ya untuk pelatihan, penguasaan di bidang iptek dan segala macam. Kelanjutan daripada perkuliahan itu harapan kita ada peran Ikatan Alumni untuk bisa mensupport hal itu. Ya. Baik. Terima kasih atas waktunya kalau begitu Pak, dan pemirsa demikian tadi wawancara saya bersama dengan Rektor Universitas Widyagama Malang. Betul, itu memang tugas kami sebagai ketua alumni. Memang itu yang menjadi problem yang pada saat itu 2021 hingga sekarang. Dan kita terus meningkatkan. Visi misi saya adalah melanjutkan yang kemarin, tentunya yang masih belum terlaksana, belum tercapai secara maksimal. Semuanya kita sudah melakukan itu, tapi terlaksana belum maksimal, tentunya banyak kekurangan masih. Tentunya itu yang menjadi dorongan kami untuk menjalankan program-program itu. Bagaimana kampus menjadi agen untuk jembatan untuk pekerja, jembatan untuk dunia usaha, jembatan untuk tantangan global. Itu adalah fungsi alumni yang menjadi pihak ketiga. Ternyata di luar itu seperti ini. Kampus kayak gini sudah masa lalu, harus dirubah. Ternyata sekarang dunia membutuhkan ini. Kampus ini yang kita lakukan adalah 5 tahun yang lalu. Ini harus segera dirubah. Itulah tantangan yang harus kita lakukan, dan itulah masukan yang cepat. Karena yang tahu dunia luar adalah alumni. Sehingga kampus harus menerima usulan-usulan atau mata kuliah atau pelajaran yang sudah siap ditampung oleh industri atau di luar. Sama dengan contoh kampus-kampus yang lain, fungsi alumni akan seperti itu. Maka update untuk mata kuliah tiap tahun itu fungsinya adanya alumni itu. Sudah, tapi kan tidak semudah yang membalikkan telapak tangan. Artinya kan perlu ada persiapan dosen dan lain sebagainya. Itu yang menjadi kendala kalau kita mau jujur. Artinya dunia di luar sudah semua go digital 100%. Sementara di sini kan ya mohon maaf ya, misal dosen yang sudah sepuh, senior itu kan tidak semudah itu. Tapi usaha-usaha itu karena sudah ada jembatan dari alumni, bocorannya dunia usaha seperti ini. Tahun depan seperti ini, 5 tahun lagi seperti ini. Maka pola ini harus diganti karena ini kita swasta, ini akan berpengaruh pada penerimaan mahasiswa baru. Kalau ini nggak dirubah, maka kita akan hancur. Dan kalau kita berubah mengikuti apa yang dibutuhkan oleh industri, apa yang dibutuhkan oleh lapangan pekerjaan, apa yang dibutuhkan oleh dunia luar, kita akan selamat. Mau tantangan seperti apapun, kita akan selamat. Seperti itu. Ya, pengurus itu sebenarnya nggak perlu banyak, nggak perlu besar secara kuantiti. Yang penting kuantitas, yang penting kualitas. Sedikit tapi fungsinya jalan, sedikit tapi semua bidang ini jalan, itu jauh lebih bagus dibandingkan banyak hanya nama. Seperti itu.
tadi Munas dari Ikatan Alumni Universitas Widya Gama yang ke-6. Kita bersama-sama telah menjadi saksi bahwa kebersamaan dan juga loyalitas telah terwujud nyata dalam sesuatu yang lebih konkret. Dan tentunya pemirsa, semoga Munas yang telah dilaksanakan ini bisa menjadi bakti untuk alma mater tercinta sehingga bisa memajukan kembali Universitas Widya Gama menjadi lebih luar biasa. Akhirnya saya Irma Mufita mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.